Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, penceramah kita, tamu kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Dr. Fatih Irsyad, MA, alumni Al-Hamidiyah. Yang saya muliakan, Bapak Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Kiai Haji Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, beserta para wakil pengasuh, Kiai Johari dan Kiai Rosyid, dan seluruh para asatiz, para guru-guru, para pengajar di Al-Hamidiyah ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sucahyo, pembina, pengawas Yayasan Al-Hamidiyah, beserta seluruh keluarga besar almarhum al-makfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu, dan tentu yang saya cintai para santri, santriwati Al-Hamidiyah yang malam hari ini berkumpul di sini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Tentu juga saya ingin menyapa yang mengikuti acara kita melalui Zoom. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan sambutan ini, saya ingin menyegarkan ingatan kita semua, khususnya bagi anak-anakku, para santri, bahwa Nuzulul Quran yang kita peringati malam hari ini adalah memperingati turunnya Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat Islam. Kapan turunnya itu tidak tunggal, tidak satu pendapat, ada beragam pendapat. Kapan sebenarnya Al-Quran itu turun? Ini nanti perlu mendalami lagi, mengkaji lebih dalam kepada Bapak pengasuh kita, kepada para wakil pengasuh, pada guru-guru, apakah Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan atau pada saat Lailatul Qadar. Itu nanti banyak, ada beberapa versi yang itu nanti perlu didalami, khususnya bagi para santri semua, agar wawasan kita semakin luas dan semakin mendalam terkait dengan turunnya Al-Quran. Namun terlepas kapan Al-Quran itu turun, yang pasti adalah Al-Quran sesungguhnya mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mukjizat yang sangat khas, yang sangat istimewa, karena biasanya mukjizat para nabi-nabi, para rasul-rasul terdahulu itu hanya sekali berlaku dan setelah itu sudah selesai, begitu. Misalnya apa? Kita bisa menyebut mukjizat Nabi Ibrahim. Apa itu mukjizatnya? Tidak terbakar oleh api. Ya hanya itu saja, setelah itu tidak terulang gitu. Nabi Musa membelah lautan, ya pada saat itu saja, setelah itu tidak ada lagi. Kita tidak pernah lagi mengalami kejadian atau peristiwa itu. Nabi Isa bisa mengobati, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, dengan binatang, tapi ya hanya pada saat itu. Tapi khusus mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk Al-Quran itu selamanya. Mukjizat itu terus
bisa dirasakan meskipun Rasulullah sudah tidak lagi berada di tengah-tengah kita. Dan yang menarik adalah Al-Quran itu sangat sastrawi, penuh dengan nilai kesusastraan yang sangat tinggi. Kosakatanya, diksinya, kalimatnya itu kaya dengan metafora, dengan majaz, ya, dengan ungkapan-ungkapan, kiasan-kiasan yang begitu puitis. Jadi kalau tadi Nadom Imriti itu juga sangat puitis sebenarnya, karena ditulis, diungkapkan dengan gaya sastra yang cukup tinggi begitu. Tapi Al-Quran jauh lebih memiliki nilai yang sangat puitis itu. Dan saya senang tadi para santri melantunkan Nadom Imriti, itu adalah modal dasar yang sangat penting bagi kita untuk memahami kandungan isi Al-Quran itu. Karena dengan kita tahu kalimat, mana subjek, mana objek, mana predikat, mana fiil, mana fa'il, dan seterusnya, itu akan sangat membantu kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini adalah bahwa isi Al-Quran itu hakikatnya adalah mengembalikan kita sebagai manusia kepada fitrah kita. Ini sebentar lagi kita mau Idul Fitri. Kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Selama bulan Ramadan, sebulan penuh kita ditempa agar kita bisa kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Al-Quran kandungannya itu sesungguhnya adalah cara Allah memberikan pedoman, panduan untuk bagaimana agar umat muslim, manusia itu mengenali kemanusiaannya. Apa hakikat kemanusiaan itu? Dua saja. Sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai Khalifatullah. Sebagai pengelola alam semesta ini yang mampu menebarkan kemaslahatan bagi sebanyak mungkin lingkungan kita, masyarakat kita. Jadi isi Al-Quran tentu banyak sekali. Al-Quran itu banyak berkisah tentang masa lalu, cerita-cerita masa lalu, juga antisipasinya ke masa yang akan datang. Kaya dengan metafora, ungkapan-ungkapan yang sangat akademik, ilmu pengetahuan, teknologi, tentang bintang, tentang bumi, tentang alam semesta itu diceritakan oleh Al-Quran. Tapi semua intinya adalah ingin mengajak ke fitrah kemanusiaan kita. Pertama, sebagai hamba Allah, bahwa sehebat apapun manusia itu adalah hamba Allah, dan dengan memahami jati dirinya sebagai hamba Allah, dia mampu melaksanakan fungsi yang keduanya, yaitu sebagai Khalifatullah, sebagai pengelola alam semesta ini yang mampu menebarkan kemaslahatan, kebermanfaatan bagi masyarakat lingkungannya. Jadi itu sebenarnya esensi dari Al-Quran. Tentu banyak varian-variannya, isi-isi yang lain, tapi hakikatnya adalah mengajak, mengingatkan agar kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Nah, Ramadan itu sesungguhnya adalah upaya untuk menempa diri kita itu, mengenali diri kita sendiri dengan kita berpuasa, menahan dari segala godaan nafsu, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa lebih baik menjalani bulan suci Ramadan, berpuasa, mengendalikan diri, dan mudah-mudahan pada saatnya nanti kita betul-betul tergolong orang-orang yang menang, dalam artian mampu kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Melalui peringatan Nuzulul Quran nanti mubalik kita, penceramah kita, tamu kita tentu akan lebih banyak mengulas tentang isi Al-Quran, tentang Nuzulul Quran, dan mudah-mudahan semua itu akan lebih
memperkaya wawasan kita, memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan kita terkait dengan Al-Quran. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa mampu mengenali diri kita sendiri agar mampu menebarkan kebajikan bagi lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.